Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dari Allah yang telah melimpahkan nikmat pada kita sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat yang lainnya yang tak terkira, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kelancaran. Semoga kita diberikan kelancaran untuk melakukan kegiatan praktik baik dari Kombelnya SMPN 2 Mayang. Dan yang kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Untuk menghabiskan waktu dalam kegiatan berbagi praktik baik kali ini, yang pertama pembukaan. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tadi kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan yang kedua kalinya, materi pengantar kali ini akan disampaikan oleh Bu Sukamisa SPD. Kepada beliau kami persilakan. Pakai ini dia bawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dipertemukan di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini, waktu yang kita manfaatkan sebaik mungkin kita melaksanakan kegiatan diseminasi pembelajaran praktik baik yang disampaikan oleh Pak Muhammad Bakor Roman, Sarjana Pendidikan. Semoga pada siang hari ini ilmu yang kita terima bermanfaat, penuh berkah dan barokah, manfaat untuk kita semua, untuk anak didik kita, untuk sekolah kita tercintai. Bapak Ibu, monggo kita ikuti sebaik mungkin, dan kesempatan ini monggo dilanjutkan oleh Bapak Ibu yang lainnya nantinya setelah ini praktik baik dari Kombelnya kemarin sudah bahasa dan seni, dilanjutkan monggo yang lain, masih ada Kombel yang lain lagi dipersilahkan untuk mempersiapkan diri sebagai persiapan nanti kita di semester 2 tahun anggaran 2024 ini. Untuk PMM kinerja ini menggunakannya ini semester 1, besok semester 2, karena tahun anggaran bukan tahun ajaran. Itu Bapak Ibu, monggo kita ikuti bersama, mudah-mudahan nanti dilancarkan dan kita tetap sepakat nih, kita konsekuen bahwa yang hadir itulah yang mendapatkan sertifikat. Itu monggo. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang belum beres PMM-nya segera diselesaikan. Ini sudah bulan Juni tanggal 3, masih lama kok, Juni masih nanti. Nah kalau nanti terus ya tidak akan pernah selesai gitu ya. Jadi monggo bulan Juni awal segera diselesaikan, dilanjutkan nanti waktu-waktu yang akan datang kita persiapkan untuk yang akan datang, yaitu semester yang akan datang. Kita persiapkan mulai ini, mungkin yang kemarin sertifikatnya sudah penuh, yang sesuai RHK lah,
Selanjutnya ini mungkin sudah bisa dimasukkan RHK nantinya, sudah dapat. Kemudian monggo saya minta untuk yang kombel-kombel yang lain bisa info terlebih dulu sebelum nanti pembuatan RHK, sehingga tidak overload, akhirnya berubah dan seterusnya. Jadi semoga semester depan sudah fix, sudah bagus, sudah paham bahwa apa saja yang harus dimasukkan ke dalam RHK kita, gitu. Jadi tidak bingung-bingung seperti kemarin ya, kita semua bingung karena apa? Karena memang nggak ada diseminasi sebelumnya bagaimana pembuatan e-kinerja yang melalui PMM itu Bapak Ibu. Saya kira cukup. Untuk selanjutnya monggo Pak Matkur selaku narasumber di sini bisa memulai untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk mobil yang lain siap, nggih. Artinya yang belum maju, yang kemarin kan sudah lingwat, sudah, sekarang Mia satu lagi. Monggo, masalah dikasih nama itu, monggo dikasih nama yang pilihan kelompoknya, monggo dibahas bersama nama kombelnya apa gitu ya, monggo dipersiapkan. Yang sudah bahasa dan seni juga bisa yang mempersiapkan juga, tidak harus urut, mungkin besok diulangi lagi oleh Mia. Untuk Bu Nada otomatis masuk ke Mia, untuk Bu Vina masuknya ke lingkungan bahasa dan seni gitu. Oke. Ikut kelompoknya IPS. Oh, IPS berarti masuk. Ya, tapi boleh masuk. Kan overload ya, yang itu, yang kelompok ketiga itu kan overload ya, jadi bisa ikut gitu. IPS ada ya monggo ikut IPS sama Pak An. Oke. Begitu dari saya, Bapak Ibu, iya. Gimana? Iya, monggo yang anggota baru ditambahkan, kabunya grup sendiri-sendiri gitu. Ya. Demikian Bapak Ibu dari saya kira cukup. Dilanjutkan monggo Pak Matkur selaku narasumber. Monggo Bu Dia, terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yun yang telah memberikan materi pengantarnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi inti, Bapak Ibu misalnya ada siswa di kelas atau mungkin yang baru ditemui di sekolah, teman sekolah, lalu ada yang pakaiannya tidak rapi atau mungkin tidak disiplin, biasanya kan kita langsung berpikir kalau anak ini perlu dihukum gitu ya. Padahal yang namanya mendisiplinkan dengan menghukum itu tidak sama. Apa perbedaannya? Kenapa kok tidak sama? Nanti kita dapatkan jawabannya di materi yang akan disampaikan narasumber kita. Sebelum itu saya akan membacakan beberapa CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, nama M. Fatur Rahman, tanggal lahir Jepara 9 November 1990. Beliau mengampu guru prakarya dan narasumber kita kali ini juga merupakan seorang guru penggerak angkatan 10. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang berkeinginan atau berencana untuk ikut guru penggerak yang akan datang, bisa mendaftar di angkatan 12 dan seterusnya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja untuk menghemat waktu, langsung saja kita sambut narasumber kita dengan temukan yang mulia. Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan oleh Bu Dia dan pengantar dari Ibu Stioningsin. Dan saya sendiri, aku ya ragu jadi narasumber di depan Bapak Ibu guru semuanya orang hebat semua. Ini tenang Bu Silvi, nanti angkatan 11 desiminasi saya bantu.
Ya, itu mungkin nanti ada Bapak Ibu guru yang lain menganggap ikut CGP tidak apa-apa. Ya, karena apa? CGP itu intinya satu, seneng, anggar guya-guyung gitu. Ya, itu. Oke, sekarang sudah di manajemen saat Zoom itu jam siang, jam setelah jam 12. Kalau kemarin itu mungkin apa itu benturan dengan jadwal. Ya untuk perjuangan CGP saya sih tidak begitu berjuang dengan keras. Saya emang ambisi daftar itu angkatan 10. Kalau angkatan 5 pernah ikut, tetapi tidak saya melanjutkan karena ada sesuatu hal yang perlu ditinggalkan. Ya, di sini saya mewakili dari Kombel Mia dan saya pun menyampaikan ini Kombel saya di salah satu di CGP saya juga termasuk penggerak Kombel Bu di sekolah. Wah, sangat hebat sekali. Padahal ya saya memberi jalan, memfasilitasi kepada teman-teman. Mungkin kalau PMM-nya kurang atau pembelajarannya kurang, nanti saya bisa bantu itu. Jadi di sini saya menyampaikan yaitu modul 1.4, di mana modul ini katanya itu modul yang sangat berat sekali. Infonya gitu, tapi buat saya tidak berat karena ada keterkaitannya dengan Bapak Ibu guru semua. Wah aku ngundang Bapak Ibu guru terus piye? Nah, saya berinisiatif ini, saya merangkul Kombel Mia, kemudian nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk diupload di PMM. Dan alhamdulillah itu terinspirasi semua seperti apa itu Bu? Kombel di SMP Negeri 2 Mayang ya, cermin, cerdas dan menginspirasi. Ya itu saya iming-imingi kepada teman-teman saya termasuk kelas saya. Mungkin guru SD bingung, wah ini piye? Saya kemarin ngepost free sertifikat, Pak kalau bisa daring kayak MGMP. Wah saya tidak memfasilitasi. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Bu Silvi bisa sekalian daring, offline juga ya. Kalau daring nanti saya bantu. Ya itu. Ya untuk itu lanjut Pak Agus. Modul 1.4 ini yang pertama yang saya pelajari ada 6 aspek, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu seperti apa. Kemudian yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol. Restitusi apa nanti saya jabarkan di belakang. Kemudian ada lagi restitusi dan segitiga restitusi. Ya, itu. Jadi itu yang pertama yaitu lanjut bagus disiplin positif dan nilai universal. Ini pendahuluannya seperti ini Bapak Ibu. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran juga Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata-kata tertib atau teratur dan kepatuhan dan peraturan. Sedangkan kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya ini makna kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini pendahuluan kami atau pendahuluan saya. Kemudian berikutnya bagus. Ini juga apakah makna disiplin? Ini juga saya peroleh dari CGP dan di modul PMM itu kelihatannya ada. Ya hampir sama kalimatnya, saya cuma mengambil kalimatnya kemudian saya terapkan di dalam PPT ini dan semuanya kelihatannya ya betul. Kayak CGP itu tidak ada saling menjatuhkan. Ya paling kita berpendapat itu ya oh ya kayak gitu, bertukar pikiran. Bahkan saya juga pernah kadang Bapak Ibu guru unek-unek apa tak sampaikan. Saya sudah berusaha seperti itu Bu. Penanganan anak-anak, tapi tetap tetap tidak ada respon dari
apa itu anak, misalkan khususnya dengan putri itu juga pernah. Karena saya juga satu tim dengan guru BK saya tanya-tanya konsul, tapi yo menurut jawabannya masih gambiang pada saat saya pertanyaan, pada saat saya diskusi loh Bu, bukan saya diskusi dengan putri. Artinya saya memperoleh diskusi dari CGP ini, siapa tahu nanti bisa saya terapkan di sekolah. Apalagi sekolah kami kan sekolah sangat favorit sekali. Gitu. Apa makna disiplin? Ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina, ya Bu Catur. Maaf ya Bu. Oh, gitu. Yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini makna. Ya ini menurut pendapat dari beberapa orang tokoh-tokoh terkemuka ya. Karena saya hanya menciplak, mengambil, kayak membuat aksi nyata kan gitu, membuat PPT diambil dari situ. Ini berarti yang kedua aksi nyata saya gitu ya. Ini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini mana? Kemudian disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Singgonses, di mana kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebijakan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebijakan universal sendiri telah diperkenalkan sama modul 1.2, yaitu tentang nilai-nilai guru penggerak, yang diartikan nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama. Kemudian lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini makna disiplin positif. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ini tujuan dari disiplin positif. Jadi menanamkan motivasi yang ada pada murid-murid kita. Secara garis besar mungkin seperti itu. Kemudian lanjut. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kemudian nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu nilai-nilai. Kemudian berikutnya, ini nilai-nilai kebijakan universal. Secara garis besar diambil, mungkin ini dalam tabel ada peduli, kemudian rajin, integritas, kejujuran, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan. Ini nilai-nilai kebijakan universal dalam disiplin positif. Kemudian tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, serta belas kasih, semangat, kesetiaan.
dan seterusnya sampai ketegasan dalam nilai-nilai kebijakan universal. Ini berikutnya Pak Gus. Kemudian disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini menurut Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu nomor satu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya di sini adalah di sini pada poin 1 itu tingkatannya tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini yang paling rendah. Kemudian ada lagi naik ke atas untuk mendapatkan imbalan. Jadi restitusi dalam disiplin itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang paling bawah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat lagi di atas dari motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini restitusi dalam disiplin positif. Berikutnya Pak. Nah ini perbedaannya Bu. Di bawah ini ada diberikan satu gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu masuk ke identitas gagal. Kenapa kok dalam identitas gagal? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu mungkin kata-katanya gitu. Maaf ini mungkin kata-katanya atau gimana itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini masuk disiplin. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensinya, jadi kalau hukuman itu tidak nyaman tapi untuk jangka panjang. Kemudian yang restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini untuk restitusi. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kemudian yang restitusi korban mendapatkan ganti. Ini. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Maksudnya untuk konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan ini. Jadi mungkin secara halus itu di restitusi itu. Jadi memberi penguatan, memberi motivasi. Makanya kadang Pak Sofan memberikan pengarahan, ya, karena mungkin beliau memperoleh seperti itu. Saya sih hanya sejauh mungkin beliau ya PP, ya saya bisa memperoleh ilmu, harusnya beliau di sini malah wongnya rawat. Makanya kan kemarin Pak nanti disimulasi siap, perbedaannya malah rawat. Saya memberi masukan atau tambahan mana? Itu biasa, itu Pak Sofwan. Ya, lanjut bagus. Ini lanjut tadi peraturan, kemudian identitas untuk perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kemudian restitusi masalahnya terpecahkan. Ya, apakah ini mampu diterapkan? Ya, mudah-mudahan mampu sedikit-sedikit. Mudah-mudahan, paling tidak saya sudah berusaha seperti itu. Tapi nyatanya ya belum maksimal. Ya nanti bisa diulangi lagi kayak gitu. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya yaitu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Jadi supervisi terus, ya kan? Monitoring, mengundang Putri sudah berusaha memanggil anaknya gitu Bika itu sampai kesel ya. Ya kurangnya dia jadi guru Putri.
Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab dan perilakunya. Ya harapannya sih dalam ini semuanya masuk ke dalam restitusi, tidak ke hukuman. Jadi tapi nyatanya kadang itu responnya anak itu tidak langsung respon positif gitu. Kita memberikan peringatan secara halus, itu hasilnya cuek. Kadang istri cerita itu, wah, saya seneng cerita di puisi, mantap. Gitu Bu, setiap masuk 9A itu. Ya ada Bapak, itulah anak didik kita. Semangat tuh, selalu semangat tuh. Ya. Bu Haris katakan gitu tadi pagi katanya, ya tidak apa-apa. Saya hanya senyum, makanya sampai berdebat dengan Pak Sofan. Aslinya Pak Sofan duduk di sini, kita sambil diskusi bareng cari jalan keluarnya gimana. Malah mau kira orang. Iya, namun tadi pagi gitu. Padahal beliau kan PP, karena PP itu adalah beliau itu tidak ikut CGP. Karena PP itu hanya secara garis besar saja. CGP-nya itu dia tidak mempelajari. Jadi PP itu bermanfaat itu pada saat loka, kayak mengajar seperti ini. Kalau saat itu diskusi, PP itu hanya ngoyang-ngoyang, ayo masuk room, hanya itu tok. Bariku kamera on cam, orangnya tinggal pergi tidak apa-apa. Itu PP. Gitu. Ya, pengajar praktek. Gitu. Makanya paling santai itu PP itu. Ya, paling berat itu pada loka saja. Ini hanya sebagai pengalaman, referensi, siapa tahu nanti buka izin mau daftar. Ya sama Bu Iba. Mungkin yang lain. Kemudian peraturan ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini membantu harapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, misalkan dengan peraturannya adalah mungkin hukumannya seperti itu. Kemudian kalimat yang konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi kalimatnya mungkin seperti itu. Ini secara garis besar dalam diambil dari tabel. Kemudian apa yang kamu yakin? Tapi kadang kan saya sendiri langsung respon, ya kan? Langsung respon nadanya langsung nada kehukuman, gitu. Padahal kan saya sendiri kayak gitu. Ya refleks itu tadi. Saya pun bercerita seperti itu, Bu. Secara tidak sengaja saya refleks kok, Bu. Nah, itu gimana? Ya tidak apa-apa. Manusia kan seperti itu, Bu. Kadang diskusi seperti itu. Saya refleks langsung. Ya dengan dengan kalimat-kalimat yang tinggi, karena mungkin anak-anaknya perlu perhatian khusus atau perhatian lebih gitu. Tapi ya berlatih aja Pak gitu. Sama seperti kayak kemarin, kayak misalkan kegiatan PMM kinerja, misalkan belum ya belum, tidak apa-apa, nanti kedepannya dilakukan kan gitu. Tidak harus misalkan belum dilakukan terus dimunculkan saya sudah melaksanakan. Itu tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Dimunculkan apa adanya saja itu. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, ini masalah peraturan. Kemudian kalau konsekuensi itu bukan membenci tetapi menghormati. Kemudian restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian untuk hukuman negatif, netral ke lebih positif itu perbedaannya. Nah, ini masalah tabel tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalimatnya mungkin lebih, kalau dalam bahasa Jawa katanya Pak Roci lebih halus. Apa Pak? Ngopo halus? Kromo halus. Ya untuk restitusi seperti itu. Kemudian mode pelaksanaan itu ada stimulus respon. Kalau restitusi teori kontrol, jadi itu dikontrol teorinya sesuai dengan ya kenyataan atau semua sesuai dengan ciri karakteristik anak itu. Kemudian mendorong menyalahkan diri atau kepatuhan ini. Kemudian mendorong disiplin positif. Harapannya kan semuanya masuk ke dalam restitusi, tapi tidak bisa sampai restitusi, mungkin pakai konsekuensi ya tidak apa-apa. LLO hukuman ya KPPT kayak gitu tidak apa-apa. Kemudian konsep diri buruk
Setelah itu konsep diri baik. Restitusi konsep dirinya kuat. Kemudian hukuman murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian untuk konsekuensi itu murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Kemudian yang mencoba mengontrol anak dengan memberi penguatan negatif, membayar impas kesalahan, mencoba kontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol ini. Lanjut. Ini juga sama, lanjut Pak Agus, langsung mawon. Kesimpulan hukuman dan konsekuensi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yaitu tadi, kalau menurut ilmu IPA itu gerak refleks, kalau gerak sengaja dan kelihatannya kan gitu, refleks dan biasa. Ya, disadari dan tidak sadar. Kalau refleks kan tanpa harus lewat otak ya, otak ilmu. Iya, refleks kan cepat. Iya, tidak lewat otak ya. Iya, kelihatannya gitu. Saya kira sudah tahu ngajar IPA. Ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Kemudian murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin kata-katanya terlalu kejam, ya, tetapi bukan kata-kata hari ini. Berikutnya yaitu bentuk konsekuensi. Sudah terencana, wah kudunya mikir di sini konsekuensi, harus rencana di sini. Menyeneni anak kudune gawe rencana dhisik. Kesuwen ya Bu ya. Iya itu. Atau sudah disepakati. Ya ini mungkin kita ambil yang sudah disepakati. Kita membuat kesepakatan kelas. Tetapi ya mau tidak mau kadang ya berjalan kadang tidak. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini mungkin di sini disepakati atau membuat kesepakatan kelas. Itu umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat dari pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Lalu ada tata tertib sekolah. Kadang tata tertib sekolah itu tidak dibaca. Dan itu membuat tiri-tiri kalimatnya saya panjang gitu, tidak mau membaca. Ya paling tidak kita harus mengingatkan lagi, katanya seperti itu dalam diskusi saya dengan teman-teman. Kemudian restitusi adalah proses penciptaan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut version tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini restitusi yang tadi sebelah kanan kolomnya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik, serta menghargai dirinya.
pendekatan restitusi ini tidak hanya menguatkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dan teori kontrol William Bowser tentang solusi menang. Solusi menang ini, win-win solution. Lanjut. Lihat ini. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apakah ini bisa diterapkan? Ya, nanti kita bisa diupayakan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi masalah menuntun itu katanya, masa wis SMP kok dituntun ya kan gitu ya. Ya tapi tetap kita harus selalu menuntut anak. Katanya kadang kan kurikulum merdeka kan 1 kali 1 tidak selesai, besok diulangi lagi ya wis. Seperti itu terus gitu. Padahal kok materi ini pada saat tes orang seperti itu. Ya mau gimana lagi, aturannya pemerintah seperti itu ya kita ikuti, yang mudah-mudahan bisa menerima sedikit-sedikit. Lanjut, keyakinan kelas lah ini, aja bagus. Prosedur pembentukan keyakinan kelas langsung saja, yaitu 1, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk tercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mungkin kemarin di kinerja ada membuat kesepakatan kelas, mungkin ada yang belum membuat, tidak apa-apa, tidak harus membuat, tapi kalau bisa kedepannya kita harus membuat. Kelihatannya seperti itu, dibayangkan seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Maksudnya di sini itu ditulis di papan tulis. Kemudian kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihatkan hasil curah pendapat. Jadi mungkin ditulis, ditempel kayak kertas apa itu, dia kotak kecil apa? Biasanya kadang stick note, ya nanti ditempel. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini keyakinan. Jadi sebuah kalimat-kalimat yang negatif ini kalau bisa ya guru bahasa ya, membuat kalimat negatif jadi positif. Sing halus iku piye. Kayak gitu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Berarti setelah dicatat ditinjau kembali. Kemudian sama tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas sesuai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Kelihatannya ini biasanya diterapkan kayak pembuatan kurikulum, kira Bu Wiji. Kurikulum membuat menerapkan visi misinya berubah atau tetap, biasanya kan gitu. Kalau bisa kan berubah, berubahnya seperti apa, nanti kedepannya seperti apa gitu. Dan itu kalau sudah nanti disepakati bersama, paling tidak ya harus dibaca seperti itu. Poin yang ketujuh yaitu keyakinan sekolah atau kelas bila tidak bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kelihatannya sekolah kita sudah ditempel di dinding. Ya, tapi keyakinan kelas, kalau ini kan keyakinan kelas itu mungkin breakdown dari tata tertib sekolah. Kalau tata tertib itu terlalu umum, mungkin masih umum, dan mungkin nanti bisa diterapkan kayak pembelajaran masuk kelas setelah berapa menit kayak gitu. Mungkin kalau perkuliahan kan biasanya ada kontrak kuliah ya, itu semata seperti itu. Apakah nanti bisa berlaku di SMP? Ya paling tidak seperti itu, harapannya seperti itu. Lanjut, bagus. Kebutuhan dasar manusia, lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis,
untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis ini sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Secara garis besar mungkin seperti itu. Nah, apa saja yang digambarkan oleh kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu cinta kasih atau rasa memiliki dan memiliki. Jadi kita harus memiliki rasa kepemilikan, rasa kepedulian, itu yang tertanam di semua Bapak Ibu guru. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Mungkin penguasaan ini ada kebutuhan dasar manusia, ada 4 itu. Lanjut. Kemudian berikutnya restitusi 5 posisi kontrol. Dalam The Negociation, dalam bukunya Restitusi School of Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berkesan kemerdekaan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori Dr. William Glasser, disimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1, penghukum, kemudian yang kedua pembuat terasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Dan ini ada identitas gagal dan identitas sukses. Tadi 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, itu masuk identitas gagal atau perilaku kontrol yang negatif. 1, guru berbuat, menghardik, menunjuk, terus menunjuk juga, menyakiti, menyindir, itu juga masuk menghukum dalam perilaku posisi kontrol yang negatif. Kemudian pembuat merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan jadi kata-kata menunjukkan, terus menyakiti, kekecewaan, menyindir mungkin mendalam, itu kalimatnya yang lebih halus mungkin seperti itu. Itu pun masuk ke dalam perilaku kontrol negatif. Kemudian identitas suksesnya seperti apa? Teman, perilaku kontrol yang positif teman yaitu membuatkan, kemudian alasan-alasan untuk murid-muridnya, ini kalimat-kalimatnya. Kemudian pemantau yaitu menghitung dan mengukur, hanya menghitung dan mengukur, jadi memantau saja. Kemudian kalau sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi 5 posisi kontrol, menghukum, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan semua ini mungkin identitas sukses itu ada teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kata-kata guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan, mungkin kalimatnya seperti ini, seperti itu ya. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan titik-titik misalkan. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kelihatannya kalimat itu sudah bagus, tapi masuk membuat merasa bersalah. Kemudian pada teman, lakukan demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Mungkin ini untuk sebagai ranah posisi kontrol restitusi pada perilaku kontrol positif yang memposisikan sebagai teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Mungkin pemantau hanya memantau. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakinkan, maukah kamu memperbaikinya? Mungkin seperti itu kalimatnya. Terus kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri kamu sendiri. Itu. Kemudian hasilnya yaitu memberontak, pendendam, kemudian menyalahkan. Yang keempat, menyalahkan orang lain.
Kemudian pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong. Kemudian perilaku kontrol positif yaitu ketergantungan. Pemantau yaitu menyesuaikan bila diawasi. Terus menguatkan watak atau karakter ini sebagai manajer. Kemudian respon dari murid, saya tidak peduli. Ini menghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian saya pikir Bapak Ibu atau teman saya, dan ini masuk posisi teman. Kemudian saya dapat berubah bintang, berupa bintang kalau melakukan hal tersebut. Kemudian jika sudah melakukan hal tersebut, saya tidak akan mengulanginya, katanya gitu. Kemudian bagaimana cara agar saya bisa memperbaiki perbuatannya? Itu. Ini sudah lanjut. Oke, Pak. Next. Nah, ini yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 sisi. Ini yaitu yang pertama menstabilkan identitas, meyakinkan kelas, kemudian validasi tindakan yang salah. Lanjut, Pak. Segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau sebagai stabilis the identity. Di sini bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Ini sisi yang satu, menstabilkan identitas. Lanjut. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, berarti memvalidasi. Biasanya ini ada kasus, ada suatu percakapan kasus, kemudian dibedah mana yang validasi tindakan yang salah, mana yang sisi yang pertama. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau tidak memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lanjut. Berikutnya, sisi yang ketiga, validasi tindakan yang salah, yaitu menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi sikap kita mendapat perhatian kita, maka telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ini segitiga restitusi. Tuh. Ya, coba. Ya, kembali. Ya, itu saja. Ya, mungkin. Jadi ini hasil dari resumen saya dari buku modul 1.4. Jadi mungkin kok tidak sama dengan teman-teman, ya tidak apa-apa, karena ini salah satu argumen saya. Kelihatannya semuanya itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Makanya kita sama-sama belajar bersama itu. Jadi untuk ke modul 1.4 ada 6 item ini, mudah-mudahan sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bisa diterima dan bisa memberi gambaran tentang apa yang sudah digembar-gemborkan oleh Pak Sopan. Mungkin ya mudah-mudahan bisa diterima. Itu saja dari saya, mungkin kurang lebihnya minta maaf. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, ada tanya jawab. Mungkin ada masukan atau ada bertanya. Mungkin kan saya bisa nanti Bapak Ibu guru yang lain memberi masukan, terus memberi solusi. Pada saat kegiatan lokal bisa saya sampaikan ke dalam forum di guru penggerak itu. Monggo. Sinten? Jadi Bapak Ibu, untuk 1 kali yang akan datang, saya berikan kesempatan kepada
kepada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, mungkin idenya, mungkin sarannya, atau mungkin juga mau bertanya kepada langsung kita juga bisa, kami persilakan. Monggo Pak Agus. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja pada apa yang kami tanyakan. Praktek yang ada di sekolah ini yang pertama yaitu tentang pendidikan karakter sholat berjamaah yang kita lakukan setiap hari. Kita menerapkan teknik stempel bagi yang sudah sholat. Bagi yang belum, maka mereka akan kembali untuk melakukan sholat mendapatkan stempel. Orang sholat, orang mulai. Jadi itu sering saya sampaikan kepada anak-anak, orang nyatet, orang mulai, orang resep, orang mulai. Nah, itu masuk dalam kategori apa dalam yang telah saya lakukan ini. Di antaranya misalnya, jadi begitu banyak problem kita, di antaranya adalah kurangnya motivasi anak untuk melakukan praktik guys, mentaati peraturan dan lain-lain itu. Nah, maka motivasi itu masuk dalam mana dan bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja karena nanti kalau nunggu pertanyaan lain takutnya lupa, jadi silakan dijawab oleh Bapak. Mungkin nanti Bapak Ibu yang lainnya bisa menambahkan atau memberikan masukan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agus agar kita semuanya di sini juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk kebaikan SMP Negeri yang ke depannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Agus. Ya, untuk apa ini menanamkan karakter gitu, tentang sholat berjamaah. Saya pun pernah menyinggung ke dalam modul sebelumnya itu 1.2. Dan kemarin saya tidak menyinggung lagi. Pada saat saya diskusi itu juga sama, menanamkan karakter di SMP 1 Kecangaan juga sama, yaitu sholat dengan sholat itu minta tanda tangan, hampir sama seperti yang kita terapkan di sekolah kami. Sekolah saya juga seperti itu. Nah, itu termasuk hukuman atau restitusi atau apa tadi? Ya, konsekuensi. Ya mungkin gini, kalau itu saya pun sama, misalkan tak terapkan menulis tidak selesai, terus kita berpikir 2 kali kembali diri kita. Letak sekolah kami jauh dari mungkin anak-anak naik angkot. Misalkan apa itu ditinggal, nah angkot itu dari jadikan. Makanya mungkin ada Bapak Ibu guru di sini ada yang memberi masukan, mungkin ada kita diskusi bersama. Dan makanya saya berpikir, kemudian itu masuk ke apa? Kemungkinan masuk ke hukuman, bisa masuk ke hukuman kan? Karena semuanya kalau tidak ada stempel tidak boleh pulang, ya. Karena mungkin secara spontan itu tadi Pak, pokoknya ada stempel orang boleh. Jadi kan gitu kan? Karena tanpa harus kita rencanakan. Harusnya itu restitusi itu harus direncanakan dari awal dan anak pun tahu. Kadang maaf ya, di sini itu sholat kayak kemarin dulu digubur-gubur, banyune ra ono. Ya, malah ngadani lebih awalnya hilang, sengadani. Nah itu kan tidak direncanakan Pak. Ya, Itu sudah direncanakan dengan penambahan 15 menit dari. Iya, iya. Dan itu kan harus diimbangi dengan ya mungkin di sini ya. Makanya kadang itu gebur bareng ngono ora ana sing apa sih? Ora ana sing nangani. Malah bareng Pak Agus dhewe. Bu Widi ning kantor dijari stempel. Bu stempel Bu ya itu. Padahal enggak tahu. Kadang wis juga sama Pak Bin ditanyain jalur kantor harus dengan gitu. Kita Pak Bin. Dan itu mungkin tidak direncanakan ya. Paling tidak kita planning. Kita misalkan memberi penguatan seperti itu dengan konsekuensi kita, dengan persetujuan kita bersama, walaupun mungkin tidak jawab semua loh ya di sini. Ayo kita gini, yo wes ngono dan seterusnya. Nah, tinggal itu terkait enggak dengan kebersamaan kita dalam menangani hal itu. Kalau tidak bersama, mungkinkah itu bisa terwujud?
Kalau hanya satu, dua atau sekelompok orang bisa kan terwujud. Yang kedua, kalau itu ibarat kata Jawa kan hangat-hangat kayak ayam itu ya, nah itu bisakah itu berlangsung sampai terwujud sampai anak-anak kan gini, untuk stempel bu, boleh sholat bu, sama saya aja berani begitu loh. Ibaratnya kan saya dituakan di sini, mereka juga tahu itu aja berani ditanya begitu gitu. Untuk saya kan ragu boleh sholat bu. Terus pagi yang banyak saya lihat kadang habis sholat kan nongkrong di situ. Itu anak-anak gerombol, nggak sholat tapi berdiri di jendela yang depan itu, di dalam tapi di jendela. Kemudian saat temannya keluar, ikut baris tapi tadi sahiku mau gak sholat, tapi dapat stempel kemarin tuh yang terakhir itu loh, baca itu. Karena apa? Nah, itu loh. Jadi nggak satu dua orang nggak bisa jalan seperti itu. Maka itu termasuk apa kalau kita ibaratnya menekankan pada anak gitu, dengan hal seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Ya, itu maksudnya yaitu tadi kita bekerja bersama-sama Bu. Kadang kan tadi disampaikan Pak Sofan lewat WA berbeda wong era. Nah itu kan kita bekerja sendiri kadang bagus, ya saya sholat ya gitu. Tapi nyatanya kadang itu kembali lagi kita harus apa yang disimpulkan disampaikan kuning itu kita harus bekerja bersama-sama dan untuk menyepakati kegiatan itu biar masuk ke dalam restitusi, biar tidak masuk ke dalam hukuman. Tadi gitu Pak Agus. Itu ya Pak Agus. Mudah-mudahan terpuaskan apa yang dipuaskan oleh Buning dan saya. Terima kasih. Itu Pak Agus. Siap? Oke. Monggo. Dicatat, siap tanya. Jangan sulit-sulit dulu. Akhirnya tanya yang dicatat takut ya. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa kesepakatan kelas. Disebutkan bahwa kesepakatan kelas. Kami ingin saya tahu contoh dari kesepakatan kelas tadi kan hanya dijelaskan secara global bisa jadi contoh Pak. Oke. Kami ingin tahu contohnya bagaimana. Karena kalau sudah tidak contohnya kan akhirnya paham. Bayangan ya Bu. Oke. Terus yang kedua itu anak-anak kamu kan butuh kesepakatan kelas. Iya. Contohnya kemarin seperti ini saya sebutkan nama anaknya jadi Radis. Itu Novel Jarendi pada saat kelima kemarin kan punya mencari daun, dia pas bawa HP main game. Dan sampai dari kok dia main untuk pilih apa yang mau gue ya Pak? Dia ngomongin kali. Intinya itu kan bukan urusanku. Intinya seperti itu. Masalah nganggur kowe ngoten kok. Masalah nganggur kowe nganggur masalah. Itu jawabannya. Itu kan hal seperti itu kesepakatan kelas. Oke, terima kasih. Oke, matur sudah dicatat. Contoh ya Bu untuk kesepakatan kelas. Ya mungkin contohnya kalau ini saya contoh, saya di sini tidak ada kesepakatan kelas, maksudnya tidak di PPT saya tidak ada. Mungkin gini, contoh yang pertama masuk kelas jam 7 ya, atau ya lebih lah 5 menit itu hal wajar. Kemudian kemarin sudah saya refleksikan di P5 kelas 7 di kelas 7G. Kemudian yang kedua pada saat pembelajaran tidak boleh keluar masuk. Mungkin boleh ditambahin keluar masuk jika ke belakang harus satu orang atau tidak boleh dari satu orang, itu boleh. Kesepakatan kelas itu tinggal Bapak Ibu guru tinggal memodifikasi gimana. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak itu anaknya tidak membawa buku catatan atau apa, nah nanti ke depannya biasanya kesepakatan kelas ini kan diterapkan di awal kegiatan pembelajaran ya. Nah misalkan anak ini tidak bawa buku misalnya dari tayangan di depan, artinya kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang kita sepakati dengan siswa dan itu ada konsekuensinya.
Contoh misalkan saya masuk mengajar misalkan di kelas 8A. Iya. Artinya sebelum saya mau ngajar untuk lanjutnya berarti tolong yang di bawahnya ada sampah diambil. Nggak ada satu pun yang mau ambil. Terus Nah, itu kan berarti gini sih Bu. Saya juga menerima menangkap info katanya Bu Eris pagi-pagi udah marah. Nah, mungkin kan dengan intonasi tinggi plus apa itu memberikan contoh itu tadi ya. Kalau memberikan contoh maka memberikan contohnya saya tidak tahu kan gitu. Nah, mungkin ini dari sumber yang benar-benar yang melakukan. Makanya ya itu mungkin sudah memberikan contoh, tapi responnya anak mau gimana lagi? Saya pun sudah sama Bu, sharing dengan teman-teman ya mungkin apa itu dengan teman-teman CGP, tapi ya tidak mengena apa yang saya peroleh gitu loh. Iya, tidak mengenai artinya saya pernah punya kasus seperti ini, bahkan anak itu sudah ditangani oleh BK, kepala sekolah turun, katanya kalau dipraktekkan, katanya ikut workshop orang apa itu bintek, orang tua dipanggil dari siapa, dan itu kita kembali lagi, sebenarnya dari mana, apa itu, daripada saya perdebatan, oke. Kan ngotot sih Bu, daripada nanti kok kelihatannya saya terlalu vokal, nanti malah saya tidak enak gitu di dalam forum. Nah ini kan makanya diskusi, jadinya gitu. Iya. saya nanti kembali ke tadi. Iya. Kalau kesepakatan itu hanya di kelas itu dan tidak secara universal umum, itu pada dasarnya kan sama bohong. Artinya kan hanya di kelas itu kesepakatan itu. Oke, kesepakatan itu yang tidak mengajar. Nah itu makanya kita mungkin atau tambahan lagi untuk semua Bapak Ibu guru yang tidak mengajar itu kan bisa dicantumkan di situ, dan itu kan semuanya harus tahu kan gitu, paling tidak minimal mocong lah, kadang kan gitu ya, kadang dan itu orang mocong langsung takok ya itu, dan nah itu. Oh gitu, ya kan nanti kan itu kan kembali lagi ke guru mengajar, mungkin nanti boleh kok nanti misalkan bercantum membuat kesepakatan kelas berbahasa Inggris, mungkin nanti ditambahi lagi, mungkin yang kurang cah ini tak tambahi boleh, kayak gitu. Misalkan Bu Eris saya tambahi dengan kalimat yang dia benar-benar fluent gitu, kesepakatan seperti itu. Nah, nanti akan wujud jadi untuk semua Bapak Ibu guru kelihatannya seperti itu. Jadi saya setiap melakukan kegiatan itu biar ada kesepakatan kelas itu. Jadi saat apa itu presentasi nggak boleh ngomong, nggak boleh resim dan lain sebagainya. Dan itu berubah-ubah mungkin ditambahi itu Bu. Jadi misalkan bicara membuat kesepakatan ini mau ditambahi Bu Arni boleh, ditambahi lagi Bu Aris. Mungkin wah ini kurang Cak, boleh. Tapi paling tidak nanti harus Bapak Ibu guru tahu. Jadi itu kesepakatan kelas. Tuh. Ya. Tidak. Iya. Anak-anak cenderung ini Pak, kita menasihati tujuannya, tapi mereka itu Responnya tidak menasihati aku, marah ya. responnya Iya, isoi yang marah itu tadi ya. Padahal dengan intonasi pengimpang karakter saya seperti ini kan. Ini seru ya. Iya, ya. Yang penting bicara kan sudah berusaha, kayak Garis tadi udah berusaha. Terus saya aku bilang wah, diceritani apa ya, dengarkan saja. Tapi tanpa omongan, dia mempraktekkan gitu. pernah seperti itu ya, seperti itu anak-anak. Memang itu ada orang yang gini, loh, gue belum ujian Malah kerjaan dia ya. Ya, ya mudah-mudahan bisa nanti saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu guru CGP dan bisa memperoleh hasil seberapa. Nanti meskipun jam kali no, saya Bu Erika ya itu saja. Itu saja dari saya, mungkin kurang. Oh ya, monggo Pak Mesbit, ini selaku guru mapel BK.
mau menambahi. Saya suka yang banyak menambahi. Ini loh Pak. Hanya jalur tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya pun tidak pintar Pak, saya ini hanya menambahi saja. Untuk kesepakatan kelas itu saya yakin yang pertama itu ada objek dan subjeknya. Dari siswanya saya yakin kalau siswanya itu orangnya yang baik, itu dia akan menyadari apa yang sudah disepakati. Tapi kalau siswanya sendiri tidak baik, ada kesepakatan apapun, saya yakin dia tidak akan menyadari, maka hal itu tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, dari gurunya juga itu. Contoh, kita masuk jam 7, contohnya jam 7, gembar-gembar sampai apapun, siswanya itu kalau yang baik mau masuk Pak Bu. Tapi yang baik dia di luar ya, sampai gurunya mau masuk. Jadi saya yakin ada subjek dan objeknya. Kalau subjeknya berjalan baik, objeknya bisa berjalan baik dan menyadari, saya yakin insya Allah lah itu mungkin bisa berjalan lancar. Itu dari siapa ya tambahan Pak? Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru semuanya yang sudah bertanya, memberikan masukan, saran, dan intinya. Sebenarnya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dari diskusi kali ini. Yang pertama, mendisiplinkan itu tidak harus dengan hukuman. Dan yang kedua, ada beberapa yang telah kita diskusi tadi tentang kesepakatan kelas yang kita buat bersama dengan siswa-siswi kita yang tadi dari berusulan perlu yang namanya ditandatangani oleh setiap anggota kelas dan juga diketahui atau mengetahui guru kita maupun kualitas ataupun kepala sekolah. Itu saja dari saya sebagai moderator. Kurang lebih maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.